Berselang 12 tahun setelah turunnya sabda dari Sri Baduga Adi Guru, pembangunan pura baru bisa terrealisasi. Dan candi adalah bangunan pertama yang dibangun, sesuai dengan sabda suci yang diterima. Selama 12 tahun dari penerima wahyu pertama itu, kami tetap berdiam diri. Artinya menahan diri, cuma cukup bahwa itu adalah tempat suci. Akhirnya, setelah kami mengatakan, begitu kami beli tanah tempat suci tersebut, tempat batu tersebut, malamnya pada waktu tilam, kami mengadakan pecaruan. Dan pada saat selesai mencaru, itu dan saat sembahyang, secara otomatis semua rumput yang di sekitar batu itu bersinar. Inilah ciri-ciri kemurahan beliau, artinya beliau itu benar-benar memberikan restu kepada kita untuk ini. Akhirnya didengar semua keadaan itu oleh Bapak Kadek Sarjana pada tahun 1994. Bapak Kadek Sarjana bersedia menjadi sponsor untuk pembangunan pura ini. Dan kami yang berlima itu sudah membeli tanah ini, diharapkan sudah membeli tanah lain, dan diharapkan menyumbang berapa yang harus disumbangkan dari hasil pembelian tanah tersebut. Setelah kami bersedia menyumbang, kami pun akhirnya mencari tempat lain dan dibentuklah panitia kecil untuk pengadaan pembelian tanah-tanah untuk lokasi pura, dan panitia kecil untuk tugas panitia kecil ini adalah membangun candi yang dari awal kita sudah berniat semenjak dengar beliau bersabda bahwa tidak ada satupun yang memberikan tempat bagi kami. Akhirnya kami sudah bertekad untuk memberikan tempat bagi beliau. Tanpa ada hambatan apapun, bahkan mendapat sambutan yang positif dari masyarakat setempat, serta izin dari pemerintah Kota Bogor, pembangunan pun mulai dilakukan. Sesuai dengan Pobisik tadi, bahwa candi itu akan dibangun pada waktu Purnama Kapat. Dan nasarin candi tersebut kami laksanakan pada Purnama Kapat sekitar bulan Oktober. Dan dipuput oleh Ide Pedanda Putra Sedemen. Pada tanggal 22 April 1996, dalam jangka 6 bulan, kami sudah berhasil membangun candi itu, sudah selesai. Dan pas pada waktu itu, tanggal 2 Purnama Sasi Kedasa, dan dipuput oleh Ide Pedanda Gede Pemaron. Setelah demikian, kemudian dibentuklah Yayasan Giri Taman Sari. Berarti tugas kami sebagai panitia kecil untuk pengadaan tanah, areal pura, dan pembangunan candi sudah selesai. Akhirnya pembangunan pura ini dilanjutkan oleh Yayasan Giri Taman Sari sampai kelengkapannya. Setelah candi berdiri dan semua proses upacara selesai, pembangunan sempat terhenti selama 2 tahun. Barulah tanggal 13 Mei 1997, pembangunan dilanjutkan kembali dengan mendirikan Padmasana. Artinya 2 tahun setelah pembangunan candi, mulai diadakan untuk pembangunan pura yang pada tanggal 13 Mei 1997 diadakan nyukat dulu, linggih daripada mandal utama. Kemudian pada tanggal 14 Mei 1997 nasarin Padmasana yang dipuput oleh Ide Pedanda Putra Tembau, didampingi oleh Ide Pedanda Putra Sedemen. Itu pada waktu nasarin candinya Padmasananya tahun 1997. Kemudian selesainya Padmasana itu adalah selama kurang lebih hampir 3 tahun baru selesai pembangunan Padmasana tersebut, yaitu pada tanggal 5 Maret tahun 2000. Bahwa kemudian pemelaksanakan daripada Padmasana kemudian dipuput oleh Ide Pedanda Oko Kemenuh dan Ide Pedanda Nyoman Jalanti Oko dari Bogor. Itu Padmasananya. Kemudian pelinggih-pelinggih yang lain termasuk ini Balai Pawadan, Balai Paruman, Balai Gegitan, Balai Ringgitan. Kemudian itu dibangun bersamaan menjelang ngentek linggih. Ngentek linggihnya pada tahun 2005, jadi 5 tahun setelah Padmasana itu selesai di Plaspas.
Setelah pembangunan candi dan Padmasana serta beberapa bangunan pendukung lainnya selesai, kemudian diadakan Paruman Sulinggih dan pengurus PHDI Pusat dan daerah se-Jabodetabek untuk menentukan nama pura. Hingga diputuskan Parahyangan Agung Jagatkarta sebagai nama pura ini. Artinya Paruman Sulinggih. Di situ kemudian diputuskan nama dari pura ini, yaitu Parahyangan Agung Jagatkarta. Jagatkarta ini secara filosofis diambil dari penciptaan alam semesta, Jagatkarta. Karena pada waktu ide Sang Hyang Widiwasa menciptakan alam semesta sini, berserta menurunkan Caturweda, beliau bergelar Sang Hyang Jagatnata. Dari itulah filosofi diambil Jagatkarta, Sang Hyang Jagatkarta. Kenapa diambil Jagatkarta? Kemudian Parahyangan Agung Jagatkarta. Parahyangan itu artinya tempat parahyang atau para dewa. Agung berarti besar, jagat itu berarti bumi, sedangkan karta itu artinya muncul atau timbul. Jadi kalau secara filosofisnya diambil Jagatkarta itu pada saat Sang Hyang Widi berfungsi sebagai pencipta alam semesta dan menurunkan Caturweda. Itulah kemudian yang disebutkan akhirnya disahkanlah Parahyangan Agung, nama pura sini ya, bukan pura, karena pura kan dibalik, jadi karena di bahasa Sunda menjadi Parahyangan Agung Jagatkarta. Setelah nama pura diresmikan, pembangunan pura terus dilanjutkan. Kini kondisi pura sudah 90% selesai. Macan itu adalah simbol pasukan dari Sang Prabu.